Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Karunia Khalih Permadani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Imunologi kelas 6.01. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Makfani Azhara Baihaqi NPM 019, Viana Azizah Praktikawati NPM 022, dan Umi Latifah NPM 066. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Maturasi Sel Limfosit T dan Sel Limfosit B. Nah, untuk topik yang dibahas, yang pertama ada sel limfosit. Kemudian ada tahapan maturasi sel limfosit T dan sel limfosit B. Dan yang ketiga ada seleksi positif dan negatif sel limfosit T. Yang pertama, untuk sel limfosit T. Jadi, sel limfosit merupakan komponen dari respon imun spesifik. Limfosit memainkan peran mendasar dalam sistem imunitas tubuh karena pengaruhnya terhadap respon imun, seperti mikroorganisme infeksius dan benda asing lainnya. Limfosit ini berperan dalam sistem imunitas spesifik untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme serta tumor, misalnya myeloma multiple, dan menyebabkan graft rejection atau penolakan jaringan setelah transplantasi organ. Menurut Orakpo-Gaynor tahun 2019, sel-sel limfosit dihasilkan dari sel punca yang terdapat pada sumsum tulang. Limfosit didapatkan di darah dan limfe serta pada organ limfoid seperti tikus, nodus limfatikus, limpa, dan appendix pada manusia. Menurut Prakuswa tahun 2020, terdapat dua jenis limfosit, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Untuk sel limfosit T berasal dari timus, berperan dalam penghasilan sitokin, proinflamasi, aktivitas sitotoksik, dan regulasi sel imun lain seperti neutrofil. Selanjutnya, sel limfosit B. Nah, sel limfosit B ini berasal dari sumsum tulang, merupakan komponen humoral pada imunitas adaptif yang berfungsi mensekresikan antibodi serta berperan sebagai antigen presenting cell atau ABC dan mensekresikan sitokin. Nah, untuk dapat melakukan fungsinya dalam perlindungan terhadap tubuh, sel-sel limfosit ini harus mengalami maturasi atau pematangan. Proses maturasi terdiri dari diferensiasi dan perbanyakan sel punca menjadi sel-sel limfosit dengan adanya seleksi positif dan seleksi negatif yang akan membentuk sel-sel limfosit yang bekerja pada protein asing, bukan pada protein tubuh. Ada tahapan maturasi sel limfosit T. Sel-sel limfosit T berasal dari sel punca yang berada di sumsum tulang. Sel punca akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit yang kemudian akan mengalami proses maturasi. Proses maturasi sel limfosit T terjadi di sumsum tulang dan timus. Timus merupakan organ yang terletak di atas jantung. Struktur luar timus disebut dengan korteks dan struktur dalamnya disebut dengan medula. Nah, organ timus ini dapat terlihat dengan jelas pada anak-anak dan remaja, sedangkan pada individu dewasa, secara perlahan organ timus akan mengecil dan tidak aktif dalam proses maturasi sel limfosit T. Nah, kedua bagian timus ini, baik korteks maupun medula, berperan dalam proses maturasi sel limfosit T. Di dalam sumsum tulang, sel prekursor atau sel permulaan limfosit T akan terbentuk. Kemudian, sel-sel tersebut akan berpindah ke organ timus untuk proses maturasi lebih lanjut. Kemudian, untuk proses maturasi sel limfosit T terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap pro-sel T, yang kedua ada tahap pre-sel T, yang ketiga ada tahap positif ganda, yang keempat tahap positif tunggal, dan yang terakhir ada tahap sel T matur atau naive. Nah, di samping merupakan gambar dari tahapan proses maturasi dari sel limfosit T. Nah, untuk penjelasannya, untuk tahap pertama ada tahap pro-sel T. Tahap pro-sel T merupakan tahap awal dalam maturasi sel limfosit T. Pada tahap ini, terjadi perpindahan sel punca dari sumsum tulang ke organ timus. Sel yang dihasilkan dinamakan sel pro-T.
sel-sel prote banyak terdapat pada bagian korteks timus dan belum memiliki penanda sel limfosit yang khas, sehingga sel ini disebut sel negatif ganda atau double negatif. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pre-sel T. Pada tahap pre-sel T, sel-sel prote yang terdapat di korteks timus berubah menjadi sel pre-T dan sudah mulai terdapat penanda awal permukaan sel. Sel-sel ini disebut dengan timosit atau sel limfosit awal. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap positif ganda. Pada tahap ini, sel timosit mengalami maturasi lebih lanjut dan berubah menjadi sel positif ganda. Sel timosit tersebut memiliki dua jenis penanda permukaan sel, yaitu CD4 dan CD8, sehingga disebut sel timosit ganda atau sel positif ganda. Sel-sel ini akan banyak mengalami proliferasi serta pembelahan sel positif ganda yang terjadi pada bagian korteks. Hal terpenting dari sel positif ganda yaitu terjadinya proses seleksi positif di bagian korteks timus. Jadi ada dua proses seleksi, yaitu seleksi positif dan seleksi negatif pada sel limfosit T yang nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian tahap yang keempat ada tahap positif tunggal. Pada tahap ini sel timosit ganda yang dapat bertahan hidup atau lolos seleksi positif dan negatif akan mengekspresikan satu jenis penanda permukaan sel saja, yaitu CD4 atau CD8, dan berubah menjadi sel positif tunggal, sehingga sel limfosit T sudah dapat dibedakan menjadi sel T helper atau sel T sitotoksik. Kemudian sel sudah siap untuk dikeluarkan dari timus menuju jaringan limfoid sekunder untuk berhadapan dengan antigen. Tahap terakhir atau tahap kelima yaitu tahap sel T matur atau naive. Nah, jadi sebelum berhadapan dengan antigen, sel limfosit T yang belum teraktivasi disebut dengan sel T naive, sehingga tahap ini disebut dengan tahap sel T naive. Sel ini masih terdapat di organ limfoid sekunder. Lalu setelah berikatan dengan antigen di jaringan limfoid sekunder, sel limfosit T menjadi matur dan teraktivasi serta siap menghadapi patogen. Nah, jadi berikut merupakan tahapan dari maturasi sel limfosit T. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahapan maturasi pada sel limfosit B, di mana pada proses maturasi dari sel limfosit B ini terletak di sumsum tulang yang mengandung sel-sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi sel limfosit B yang matang, matur, atau sel imun. Pengembangan sel B ini terjadi melalui beberapa tahapan. Setiap tahap mewakili perubahan genom pada lokus antibodi yang terdiri dari dua rantai identik light atau light chain dan dua rantai identik heavy atau heavy chain, dan gen-gen ditemukan di daerah V variabel atau daerah konstan. Dalam heavy chain ini daerah V memiliki 3 segmen, yaitu V, D, dan G yang dikombinasikan secara acak dalam proses yang disebut dengan rekombinasi VDJ untuk menghasilkan sebuah variabel unik dalam imunoglobulin domain di masing-masing sel B. Terdapat tahapan-tahapan dalam maturasi sel limfosit B, antara lain yang pertama tahap pro B, dua tahap pre B, ketiga tahap sel B imatur, dan terakhir tahap sel B matur. Di mana secara mekanisme maturasi limfosit B ini, prekursor sel B ini berkembang menjadi sel B imatur di dalam sumsum tulang. Kemudian terjadi proliferasi dan diferensiasi yang ditandai dengan pembentukan BCR atau BCR somatic gen, yaitu pembentukan reseptor yang dipresentasikan pada permukaan membran. Setelah terbentuk IgM atau imunoglobulin M dalam tahapan imatur dalam sumsum tulang, sel B imatur ini bermigrasi ke limfa atau disebut dengan sel B transisional.
Nah, untuk tahapan pertama sel limfosit B ini yaitu tahap pro-B, di mana tahap pro-B ini terjadi diferensiasi sel punca menjadi sel limfosit, di mana terdapat pembentukan penanda permukaan sel berupa CD19 dan CD10. Tahapan ini juga sel limfosit belum menghasilkan imunoglobin karena dibutuhkan dalam jumlah besar, maka pada tahap ini terjadi banyak sekali pembelahan sel. Lalu yang kedua, tahap pre-B, di mana tahap pre-B ini terjadi proses rekombinasi gen-gen imunoglobin dengan rantai berat mikro yang susunannya terdiri dari variabel dan daerah konstan, di mana sel pre-B ini hanya terdapat dalam jaringan hematopoietik. Maksud dari jaringan hematopoietik ini misal sumsum tulang dan hati janin dan tidak mengekspresikan imunoglobin M, membran serta tidak merespon antigen. Selanjutnya yaitu tahap sel B imatur. Pada tahap ketiga ini adalah tahap setelah sel pre-B yang sudah dilengkapi tidak berproliferasi dan berferensiasi dalam respon antigen, dilengkapi dengan rantai ringan K dan lambda. Lalu, imunoglobin M hasil gabungan diekspresikan pada permukaan sel sebagai reseptor antigen spesifik. Hal yang terpenting pada tahapan ini adalah terjadinya proses selektif negatif yang merupakan seleksi sel limfosit B sebelum siap melawan patogen. Maksud dari seleksi negatif dalam tahap proses sel B imatur ini, dalam proses maturasi sel limfosit ini, imatur telah mengenali protein tubuh atau self antigen sebagai protein asing. Maka sel B imatur ini akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami proses maturasi lebih lanjut. Terdapat beberapa kemungkinan jika sel limfosit B imatur gagal dalam proses seleksi negatif. Jika sel-sel melakukan proses editing reseptor, maka sel ini akan mengalami maturasi lebih lanjut. Namun sebaliknya, jika sel-sel limfosit B imatur ini dapat mengenali sel-sel antigen, tetapi dengan afinitas rendah, maka sel-sel ini akan menjadi sel anergi. Nah, di mana tidak dapat diaktifkan oleh antigen sehingga berbeda-beda dengan sel-sel limfosit B yang normal. Mungkin bisa dilihat proses seleksi negatif pada sel limfosit B pada makalah. Dan yang keempat terakhir yaitu tahap sel B imatur, di mana setelah tahap sel imatur ini lolos dalam seleksi negatif, di mana pada tahap ini membantu mengekspresikan rantai berat mikro dan delta dalam penggabungannya dengan rantai ringan K dan lambda yang orisinil, sehingga memproduksi imunoglobin M dan imunoglobin D membran. Sel B imatur ini bertemu antigen akan distimulasi oleh antigen atau dengan sinyal lainnya yang disebut dengan sel B teraktivitasi, kemudian berproliferasi dan berferensiasi dalam memproduksi imunoglobin yang meningkat secara proporsional dalam bentuk sekret dan berturut-turut menurun dalam bentuk terikat membran. Di mana pada sel B imatur atau sel limfosit yang sudah matang akan mengalami aktivasi dan sel B ini terbentuk menjadi sel B memori sebagai bagian dari sistem imun adaptif. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan seleksi positif dan negatif pada sel limfosit T. Baik, selanjutnya yaitu seleksi positif dan negatif sel limfosit T. Pada proses maturasi terdiri dari diferensiasi dan perbanyakan sel punca menjadi sel-sel limfosit, serta adanya seleksi positif dan negatif yang pada akhirnya membentuk sel-sel limfosit yang hanya akan bekerja pada protein asing, bukan pada protein tubuh. Sel-sel yang bertahan maka akan bermigrasi ke organ limfa porifer, misalnya limfa dan nodes limfa, di mana sel-sel T tersebut menjadi bagian dari repertoire sel T naif, yaitu sel-sel T dewasa yang belum terpapar antigen spesifiknya. Sel-sel T mempunyai molekul-molekul pada permukaannya yang disebut dengan reseptor sel T atau TCRS,
yang bertanggung jawab untuk mengenali antigen. Tahap maturasi prosel T merupakan proses awal maturasi, sehingga belum terdapat penanda permukaan sel limfosit yang khas atau sering disebut sel negatif ganda atau double negatif. Prosel B terdapat pada bagian korteks timus. Berbeda dengan presel T, pada presel T sudah mulai terdapat penanda permukaan sel. Sel-sel ini disebut dengan timosit atau sel limfosit awal. Seleksi positif sel timosit ganda terjadi di bagian korteks timus. Pada tahap ini, sel timosit akan berhadapan dengan sel epitel korteks yang mengekspresikan MHC kelas 1 dan 2. Jika timosit dapat berikatan dengan molekul MHC, maka timosit akan mengalami maturasi lebih lanjut. Sel timosit yang tetap hidup akan menuju ke bagian medula timus dan mengalami seleksi negatif. Pada seleksi negatif, sel timosit akan berhadapan dengan sel epitel modul yang mengekspresikan MHC. Apabila ikatan antara timosit dengan molekul MHC terlalu kuat atau memiliki afinitas yang tinggi, maka sel timosit akan mengalami kematian. Jika tidak terlalu kuat, maka tetap hidup dan mengalami maturasi lebih lanjut. Seperti pada gambar di bawah, gambar ini menerangkan bahwa perkembangan dan seleksi sel T dalam timus dikontrol secara ketat oleh mekanisme seleksi positif dan seleksi negatif. Sel T yang mengekspresikan TCR dapat berinteraksi dengan sel MHC yang ditampilkan dalam timus, mengalami seleksi positif dan dilindungi dari proses apoptosis. Sedangkan sel yang tidak diseleksi positif akan mati dengan cara apoptosis karena tidak terpelihara. Tetapi sel T yang dapat bereaksi kuat dengan antigen yang terikat pada sel MHC juga diinduksi untuk mengalami apoptosis. Selama proses ini, lebih dari 95% sel T yang terbentuk dalam timus akan mati dan sisanya 5% bermigrasi ke organ limfoid perifer sebagai sel T yang matang. Kemudian untuk tahap berikutnya dalam proses maturasi adalah tahap sel tunggal. Pada tahap ini, sel timosit yang lolos dalam seleksi negatif dan positif akan mengekspresikan satu jenis penanda permukaan sel saja, yaitu CD4 atau CD8. Sehingga sel limfosit sudah dapat dibedakan menjadi sel T helper atau sitotoksik. Sel kemudian siap dikeluarkan dari timus menuju ke organ limfoid sekunder. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.